Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghith fa'aghithna. Wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulih. Habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih. المحمود الأحمد العبد المؤيد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين عجل الله تعالى فرجه الشريف واجعلنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من أتباعه وجنوده أما بعد. Ikhwani wa akhwati al-a'izza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Tinggal beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan di mana kita akan mendapatkan predikat yang luar biasa. Predikat sebagai tamu-tamu Allah. Sebagai duyufur rahman. Tentu semua mengetahui bahwa setiap kali kita hendak pergi menjadi tamu, maka kita akan mempersiapkan diri. Semakin tinggi status orang yang mengundang kita, maka persiapan kita untuk datang pada perjamuan atau undangannya akan semakin tinggi pula. Dan kali ini insya Allah, seandainya Allah Subhanahu wa ta'ala merestui akhirnya kita sampai pada bulan suci Ramadan, maka kita akan menjadi tamu-tamu Allah. Tamu zat yang maha segala-galanya. Tamu dari zat yang menciptakan seluruh alam keberadaan. Tamu dari zat yang memberikan berbagai macam nikmat dan anugerah kepada kita. Tentu persiapan kita harus maksimal untuk menjadi duyufur rahman. Untuk itu, dalam kajian menyambut bulan Ramadan, saya angkat tema hubungan agama dengan puasa. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam sempat berbicara tentang hakikat agama. Apa sih agama itu? Kapan seseorang disebut beragama? Beliau menjelaskan seperti ini. Awwaluddin ma'rifatuh. Dasar agama itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kita akan bertanya, apa yang dimaksud dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala? Beliau dalam lanjutan sabdanya menjelaskan apa itu makna ma'rifah. Beliau berkata, wa kamalu ma'rifatihi at-tasdiqu bih. Beliau menjelaskan bahwa sempurnanya ma'rifah seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika hamba sampai pada titik di mana dia yakin seyakin-yakinnya akan keberadaan Allah yang maha segala-galanya. Tidak perlu kita telusuri kira-kira apa argumentasi ataupun dalil dan bukti seorang hamba ketika sampai pada keyakinan. Intinya, ketika seorang hamba sampai pada keyakinan yang seyakin-yakinnya bahwa Tuhan itu ada dan maha segala-galanya, berarti hamba ini telah sempurna ma'rifahnya.
Kemudian beliau melanjutkan, wa kamalut tasdiqi bihi tauhiduh. Kesempurnaan keyakinan juga ada ukurannya. Kalau tadi barometer ma'rifatullah adalah meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan bahwa Dia Maha segala-galanya, maka barometer kesempurnaan keyakinan kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam adalah tauhid. Wa kamalut tasdiqi bihi tauhiduh. Artinya orang bisa dianggap sebagai keyakinannya sempurna ketika dia punya pandangan bahwa Allah adalah segala-galanya. Tauhid ini, izinkan saya untuk sedikit memberikan contoh. Kapan sih seorang hamba itu dikatakan dia bertauhid? Seorang hamba dikatakan bertauhid ketika dia sampai pada pemahaman bahwa dia tidak mungkin berbuat apa-apa, tidak mungkin melakukan apa-apa kecuali atas restu Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, dalam sholat, dalam fikih Ja'fari atau fikih pengikut Ahlul Bait, itu ada bacaan yang dianjurkan untuk dibaca setiap kali orang yang sholat itu bangun dari sujud. Dari sujud kedua rakaat pertama, ketika dia hendak bangun untuk melanjutkan ke rakaat kedua, itu ada zikir yang dibaca. Zikir itu seperti ini bunyinya, bihaulillah wa quwwatihi aqumu wa aqud. Dengan kekuatan Allah aku berdiri dan aku duduk. Artinya sholat hendak mengajarkan bahwa bahkan urusan yang paling gampang, yang paling sederhana, yaitu sekedar kita berdiri dan duduk, itu pun kita maknai dengan tauhid. Artinya seandainya Allah tidak merestui, bahkan sekedar berdiri dan duduk saja aku tidak mampu. Seseorang yang bertauhid adalah seseorang yang ketika dia dalam keadaan haus, air ada di tangannya, dan tidak ada yang menghalang-halangi dia untuk minum air ini. Seseorang yang bertauhid adalah seseorang yang punya keyakinan, ya Allah, seandainya Engkau tidak merestui air ini bisa menghilangkan dahagaku, meskipun air ini sudah di tanganku, aku dalam keadaan haus, dan akhirnya air ini aku minum. Kalau seandainya tidak ada restumu ya Allah, maka air pun tidak akan bisa menghilangkan dahagaku ya Allah. Ini artinya tauhid. Ketika seorang hamba itu mensegala-galakan Allah. Izinkan saya untuk mengeksplor lebih jauh makna tauhid. Orang yang bertauhid, dia setiap kali hendak tidur di malam hari, dia selalu menggantungkan hidupnya di hari berikutnya pada restu Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, seandainya Engkau tidak izinkan, maka tidurku ini adalah akan menjadi tidur yang terakhir, dan tidak ada matahari pagi yang akan aku saksikan lagi. Seperti itulah seseorang yang bertauhid. Dia mensegala-galakan Allah dalam segala hal. Kita kembali pada keterangan Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, karena keterangan ini sangat penting untuk kita memahami apa sih sebenarnya beragama itu, dan apa hubungannya beragama dengan puasa. Imam Ali tadi mengatakan bahwa awwaluddin ma'rifatun. Dasar agama adalah mengenal Allah. Wa kamalu ma'rifatihi at-tasdiqu bih. Sempurnanya ma'rifah adalah ketika seseorang sampai pada keyakinan bahwa Allah Maha segala-galanya. Wa kamalu tasdiqi bihi, selanjutnya tauhiduh. Dan sempurnanya keyakinan ketika seorang hamba sudah mensegala-galakan Allah dalam segala hal. Keterangan masih berlanjut. Wa kamalu tauhidihi al-ikhlasu lahu. Imam Ali menjelaskan, dan sempurnanya tauhid seseorang itu yang tahu hanya orang itu sendiri. Karena ukuran sempurnanya keikhlasan dalam
keterangan Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, sang pintu ilmu kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, dia berkata bahwa sempurnanya tauhid adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita bisa tahulah bahwa apakah setiap perbuatan kita, setiap ucapan kita ini kita lakukan karena Allah atau karena yang lain. Dan kita tahu persis setiap aktivitas kita, setiap ucapan kita, setiap apa yang kita lakukan. Kita tahu persis apakah itu kita lakukan dalam rangka meraih ridha Allah atau tidak. Atau sekedar mendapat aplaus, mendapat pujian. Kita tahu persis. Atau kita melakukan sesuatu untuk mengejar kepentingan kita tahu persis. Nah, Imam Ali menjelaskan bahwa kalau kamu memahami bahwa dirimu dalam melakukan segala hal dan dalam mengucapkan segala sesuatu, kamu fahami bahwa kamu lakukan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala, berarti kamu telah meraih puncak tauhid. Kalau kamu meraih puncak tauhid, berarti kamu telah meraih puncak keyakinan. Kalau kamu meraih puncak keyakinan, berarti kamu telah meraih puncak ma'rifah. Kalau kamu meraih puncak ma'rifah, berarti kamu sudah beragama. Nah, kalau kita akhirnya menemukan bahwa diri kita ternyata tidak, kita masih ada tujuan-tujuan lain. Tidak semua perbuatan dan ucapan kita ini kita lakukan dalam rangka meraih ridha Allah. Maka berarti sebenarnya setiap orang yang belum ikhlas, berarti dia belum bertauhid. Kalau dia belum bertauhid, berarti dia belum yakin akan keberadaan Allah. Kalau dia belum yakin, berarti dia belum mengenal Allah. Dan kalau dia belum mengenal Allah, maka dia tidak layak untuk disebut sebagai orang yang beragama. Itulah keterangan dari pintu kota ilmu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hakikat beragama, yang intinya ada pada keikhlasan. Nah, apa kaitannya dengan puasa? Puasa adalah sebuah ibadah yang berkaitan erat dengan keikhlasan. Karena dalam kesempatan lain Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata dalam sabda yang cukup panjang, beliau berkata, faradallah as-siyam ibtila'an li ikhlasil khalq. Jadi puasa yang sebenar-benar puasa itu akan melahirkan keikhlasan. Di antara buah puasa yang sebenar-benar puasa, nanti akan kita jelaskan lebih jauh, adalah keikhlasan. As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, sang wanita penghulu ahli surga ini, yang kata Ar-Rasul putrinya ini adalah Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah. Beliau juga berkata bahwa faradallahu as-siyam tathbitan lil ikhlas. Beliau mewajibkan puasa dalam rangka mengukuhkan keikhlasan. Jadi ibadah puasa adalah ibadah yang luar biasa, karena ibadah ini sangat terpaut erat dengan keikhlasan, dan keikhlasan merupakan inti daripada keberagamaan. Karena orang yang belum mukhlis berarti dia belum bertauhid. Kalau dia belum bertauhid berarti dia belum yakin. Kalau dia belum yakin berarti dia belum mengenal Tuhannya. Kalau dia belum mengenal Tuhannya berarti dia tidak layak untuk menyebut dirinya sebagai orang yang beragama. Dan ayat yang sangat akrab di telinga muslimin, mukminin berkaitan dengan puasa adalah ayat yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan dasar ketakwaan adalah keikhlasan. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita. Saya akan memberikan sebuah keterangan seperti ini, bahwa sesuatu yang sering kita lakukan, berulang-ulang kita lakukan, itu biasanya kita akan menjadi pandai dan mahir.
Contoh mamanya, kalau anak yang hendak belajar naik sepeda, mungkin di hari pertama dia tidak berhasil untuk bersepeda. Hari kedua kalau dia belajar lagi, nah, mungkin dia bisa berjalan dalam jarak-jarak yang pendek untuk kemudian dia pijakkan kakinya kembali ke tanah. Karena belum pandai menjaga kestabilan diri dalam mengendarai sepeda. Hari kedua boleh jadi dia berhasil. Hari ketiga dia semakin jago. Hari keempat, hari kelima, bahkan di hari ketujuh boleh jadi anak itu sudah bisa bersepeda tanpa memegang setirnya. Di bulan-bulan berikutnya mungkin dia sudah bisa melakukan akrobat dengan sepeda. Mungkin dia bisa mengendarai sepeda hanya dengan satu roda. Dan kita telah saksikan berbagai macam atraksi kemahiran seseorang ketika dia bergelut dengan sepeda. Artinya perbuatan yang kita lakukan berkali-kali, berulang-ulang, itu akan mendatangkan kemahiran. Nah, yang menarik adalah hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Ternyata ibadah tidak seperti naik sepeda. Sholat tidak seperti naik sepeda. Puasa juga tidak seperti naik sepeda. Kita ini sudah berpuluh tahun sholat. Kita ini juga sudah berpuluh tahun diberi anugerah untuk masuk ke bulan Ramadan. Kita sholat, kita puasa. Meskipun kita sudah berulang-ulang sholat. Meskipun kita sudah berulang-ulang berpuasa, tapi ternyata kita tidak kunjung mahir juga. Tidak ahli juga kita. Bahkan uraian yang berikut ini akan membuat kita sadar seperti apa nilai dan kualitas sholat dan puasa kita. Saya akan bertanya seperti ini dengan dua jenis pertanyaan. Kalau saya bertanya, pernahkah kita sholat? Tentu jawabannya adalah pernah. Seorang muslim, semakin banyak umurnya, maka semakin banyak sholatnya. Semakin banyak puasanya. Orang yang memasuki usia 40 tahun, mungkin dia sudah berpuluh ribu kali dia melakukan sholat. Sekarang saya akan sederhanakan. Pernahkah kita sholat subuh sekali saja? Jawabannya pasti pernah kita. Jangankan sekali, kita sudah berpuluh ribu kali kita sholat subuh. Kalau pertanyaannya cuma, sudahkah kita sholat subuh? Pernahkah kita sholat subuh? Jawabannya pasti pernah. Tapi kalau pertanyaan saya ubah seperti ini. Pernahkah kita melakukan sekali saja sholat subuh? Yang dari sejak takbiratul ihram sampai salam, itu padahal kan cuma 5 menit kan. Dari mulai takbiratul ihram sampai salam, itu kita semuanya khusyuk. Sepanjang sholat ini kita khusyuk. Mungkin kita akan berpikir untuk menjawab, iya pernah. Belum tentu. Boleh jadi orang usianya seperti pembicara ini sudah memasuki menjelang usia 50 tahun, boleh jadi belum pernah berhasil melakukan sekali saja sholat. Sholat dengan arti yang sejak takbiratul ihram sampai salam itu khusyuk semuanya. Karena itu ayatnya, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sholat itu hal besar kecuali bagi orang-orang khusyuk, tidak mudah. Dan Al-Quran juga memberikan barometer. Orang yang sholatnya diterima, dia akan jauh dari perbuatan buruk, dia akan jauh dari perbuatan dosa, dia akan jauh dari perbuatan mungkar.
Nah, kalau ada orang yang sholat tapi dia masih berbuat kemungkaran, berbuat dosa, berarti sholatnya bukan sholat. Karena Al-Quran menegaskan, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu seharusnya, kalau yang betul-betul sholat, akan mencegah keburukan dan kemungkaran. Jadi kalau ada orang yang sholat tapi kemungkaran berjalan, kejahatan berjalan, perbuatan dosa berjalan, yakinlah bahwa sholatnya belum sholat. Dan introspeksi ini tidak semata-mata saya tujukan kepada para mustami'in, tapi juga saya tujukan kepada diri saya sebagai pembicara. Sholat padahal hanya 5 menit. Nah, kalau kita bicara puasa, maka akan jauh lebih berat. Puasa itu durasi waktunya mulai subuh sampai maghrib. Kalau saya tanya sekarang, pernahkah kita puasa? Boleh jadi pertanyaan, pernahkah kita puasa? Jawabannya akan sederhana. Oh, pernah kita. Bahkan bukan hanya pernah, sepanjang Ramadan kita puasa. Bukan hanya tahun yang lalu. Puluhan tahun yang lalu juga kita melakukan puasa Ramadan penuh, katakanlah begitu. Ya, kalau puasa cuma sekedar tidak makan, tidak minum, puasa yang zahirnya terjaga, kita tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, itu jangankan orang dewasa, anak usia 7 tahun mampu. Kalau puasa sekedar tidak makan, tidak minum, menahan diri dari makan dan minum atau hal-hal lain yang membatalkan puasa. Sederhana itu. Bukan prestasi. Tapi puasa yang kita ajak juga, mata kita puasa, telinga kita puasa, lisan kita puasa, tangan kita puasa, kaki kita puasa, hati kita puasa. Seluruh anggota tubuh kita puasa. Nah, belum tentu. Bahkan kita pernah sekali saja puasa dengan makna yang sepertinya. Ini sejak subuh sampai maghrib kita betul-betul puasa lahir batin. Belum tentu. Karenanya jangan kaget. Kalau kemudian kita ini sudah berulang-ulang sholat, sudah berulang-ulang puasa, tapi kita belum melihat hasil dan manfaatnya. Padahal kalau sholat tadi Allah katakan, hasilnya tanha anil fahsya'i wal munkar. Seharusnya orang yang sholat jauh, bebas dari kemungkaran, bebas dari kejahatan. Sebagaimana orang yang puasa, pasti dia akan meraih ketakwaan. Karena kutiba alaikumus siyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena itu bukan hal yang mudah puasa dan sholat ini. Tapi kalau mampu kita raih, maka itu adalah prestasi dan makom yang luar biasa. Nah, pada bagian berikutnya kita akan berbicara tentang as-shaumul maqbul. Seperti apa sih puasa yang diterima itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kepada kita warning, mengajak kita untuk berhati-hati tentang puasa. Di antaranya beliau pernah berkata seperti ini, mengingatkan bahwa tidak setiap puasa kita diterima. Kata beliau, rubba sha'imin hadzuhu min siyami al-ju' wal 'atash. Wa rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi as-sahar. Atau banyak orang yang berpuasa dan dia tidak dapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Dan banyak orang yang bangun di malam hari melakukan sholat tahajud, tapi dia tidak dapatkan dari qiyamnya kecuali ya dia begadang di malam hari, tidak tidur di malam hari. Hanya itu. Tidak ada pahalanya. Para ulama kemudian menjelaskan lebih jauh bahwa puasa yang diterima itu harus terrealisasi baik puasa badannya maupun puasa jiwanya, puasa lahir dan puasa batin, shaumul jasad dan shaumun nafas.
Dalam riwayat dijelaskan apa itu shaumul jasad, apa itu shaumun nafas. Keterangan ini akan membantu kita untuk kita lebih dalam memaknai arti puasa. Shaumul jasad dalam riwayat dikatakan al-imsaku anil aghdhiyah bi iradatin wa ikhtiyar khaufan minal iqab wa raghbatan fit thawab wal ajr. Puasa badan atau puasa jasad itu adalah yang kita mencegah untuk tidak makan dengan kehendak kita, dengan ikhtiar kita. Kenapa itu kita lakukan? Ya karena kita takut. Karena ini wajib. Kalau enggak ya nanti kita akan mendapatkan siksa. Dan kalau iya, kita akan mendapatkan pahala. Itu shaumul jasad. Kemudian shaumun nafas. Shaumun nafas berbeda definisinya. Dalam riwayat dikatakan shaumun nafas imsakul hawas al-khams an sairil ma'athim. Adalah bagaimana kita menjaga seluruh panca indera kita, penglihatan kita, pendengaran kita, dan yang lain-lain untuk tidak terjerumus dalam dosa. Wa khuluwul qalb min jami'i asbabis syarr. Di antara makna puasa batin adalah bagaimana kita mampu mengosongkan, memurnikan hati ini dari seluruh sebab-sebab keburukan. Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dalam menjelaskan arti puasa, beliau berkata, "As-siyam ijtinabul maharim kama yamtani'ur rajul minat ta'am wasyarab." Puasa itu adalah bagaimana seseorang menjauhi dari hal-hal yang dosa, yang haram. Sebagaimana dia mencegah dirinya dari makan dan minum. Sementara banyak orang, pokok dia sudah tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, tapi kemudian berbagai macam perbuatan haram, dari menggunjing, dari berdusta, dari menipu, berjalan terus. Nah, dia sebenarnya belum berpuasa yang sebenar-benar puasa. As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam berkata, "Ma yasna'u as-sha'im bisyamih idza lam yasun lisanah wa sam'ah wa basarah wa jawarihah." Kata putri tercinta Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Beliau berkata, apa yang akan dibanggakan bagi seorang yang berpuasa dengan puasanya? Kalau kemudian dia tidak menjaga lisannya, tidak menjaga pendengarannya, tidak menjaga matanya, tidak menjaga anggota tubuhnya. Puasa yang cuma tidak makan dan tidak minum dan menghindarkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa belum layak untuk dibanggakan. Kalau cuma itu. Ada sebuah cerita yang cukup populer. Mungkin kita semua sudah mendengarnya. Namun karena berkaitan tentang puasa yang diterima, ada baiknya kita ungkap kembali cerita ini. Di mana Ar-Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berucap kepada seorang perempuan yang sedang puasa. Tapi dia melakukan caci maki terhadap pelayannya. Ketika Rasul melihat peristiwa itu, Rasul memanggil wanita yang berpuasa itu untuk makan. Famtana'at likauniha sha'imah. Ketika ditawari makanan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia menolak dan dia berdalih bahwa dia sedang berpuasa. Kata Ar-Rasul kemudian, "Kaifa takunina sha'imatan waqad sababti jariyatan." Bagaimana engkau merasa bahwa dirimu sedang berpuasa sementara kau baru saja melakukan caci maki terhadap pelayanmu? Inna shaum, kata Ar-Rasul, laisa minat ta'ami wasyarab. Puasa bukan hanya kamu tidak makan dan kamu tidak minum. Wa innama ja'alallahu dzalika hijaban an siwahuma minal fawahish minal fi'li wal qaul yuftirus sha'im. Kata Rasul, Allah menjadikan tidak makan, tidak minum itu sebagai hijab untuk yang selain makan dan minum. Apa yang perlu dihindari selain makan dan minum? Al-fawahish, berbagai macam perbuatan buruk. Perbuatan buruk, baik yang berupa
perbuatan maupun perkataan. Kemudian Rasul berkata, ma aqallas shawam wa aktsaral juwa. Betapa sedikitnya orang yang berpuasa, tapi betapa banyaknya orang yang merasakan kelaparan. Banyak orang-orang yang lapar dan merasa dirinya puasa, padahal dia tidak layak disebut sebagai orang yang berpuasa. Nah, mudah-mudahan sedikit keterangan tentang makna puasa akan menjadikan kita siap untuk memasuki bulan Ramadan. Kita masih di bulan Sya'ban. Kita masih bisa bersolek. Kita masih bisa bersiap-siap. Kita masih bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk kita menjadikan kesempatan Ramadan kali ini. Itu pun kalau kemudian Allah mengizinkan kita untuk masuk di bulan Ramadan yang akan datang ini belum tentu. Tapi itu adalah kesempatan. Kesempatan emas. Kenapa saya katakan kesempatan emas? Karena kematian ataupun al-maut itu bisa datang kapan saja. Dan kalau sampai kematian datang dan kita belum berbekal, maka kita akan merugi dan kita akan mengalami penyesalan yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an menggambarkan lisanul hal orang-orang yang baru meninggal dunia. Kata Allah di Al-Qur'an di surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Allah ini membocorkan kepada kita, hamba-hamba yang masih hidup ini, tentang apa yang diucapkan oleh orang-orang yang meninggal. Ayat ini, kalau kita mau terjemahkan sederhana, sehingga ketika kematian mendatangi salah satu dari mereka, mereka boleh jadi orang-orang yang kafir atau orang-orang yang gemar berbuat buruk dalam kehidupannya. Ketika kematian datang, orang itu langsung memohon kepada Allah, qala rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan aku ya Allah. Kembalikan aku ke dunia. Perlu kita bertanya, ini minta kembali apa? Apa dia rindu dengan dunia? Apa dia rindu dengan pesta poranya di dunia? Apa dia rindu dengan berbagai macam kelalaiannya di dunia? Ternyata tidak. Allah menjelaskan di ayat berikutnya, orang ini berkata, rabbirji'uni, ya Allah, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarak. Ya Allah, kalau seandainya Engkau beri aku kesempatan lagi untuk kembali ke dunia, barang seminggu, barang sebulan, barang sehari bahkan, aku akan habiskan seluruh waktu itu untuk berbuat kebaikan. Kenapa kok begitu? Karena orang yang mengalami kematian, matanya menjadi melihat hakikat. Dan dia tahu bahwa semua yang ada di dunia, semua yang aku miliki di dunia, tidak berarti dalam kehidupan yang abadi. Satu-satunya hal yang berarti dalam kehidupan abadi ini adalah perbuatan baik. Karena itu dia berkata, rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ini adalah pertemuan kita yang pertama untuk menyambut Ramadan, dan insya Allah kita akan lanjutkan dengan keterangan-keterangan lain yang akan semakin menambah pemahaman kita dalam memaknai apa itu ibadah puasa. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita minta, ya Allah, beri kesempatan kami untuk kembali memasuki bulan-Mu, ya Allah. Ya Allah, terima kami sekali lagi menjadi tamu-tamu-Mu, ya Allah. Dan beri kami taufik untuk memanfaatkan saat-saat
menjadi tamumu, menjadi duyufur rahman dengan sebaik-baiknya ya Allah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.